Perkenalkan, nama saya Develino, NIM saya 120505131913. Di sini saya akan mereview sebuah paper atau jurnal, yaitu untuk tugas mata kuliah jaringan telekomunikasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Multi-Hop Jaringan Sensor Nirkabel pada Media Transmisi Wi-Fi. Jurnal ini dibuat oleh Ratna Susana, Febriani Hadiatna, dan Apriyanti Gusmantini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perancangan dan realisasinya. Penelitian ini akan menguji sistem multi-hop jaringan sensor nirkabel menggunakan dua topologi jaringan. Dengan sampel data suhu dan kelembapan, ada 4 sensor ditempatkan pada 4 titik berbeda untuk mengetahui kondisi lingkungan pada area yang diamati. Diagram blok sensor node pada sistem multi-hop jaringan sensor nirkabel dapat dilihat pada gambar 1. Inilah gambar bloknya. Pada sensor node, sensor suhu dan kelembapan akan membaca data suhu dan kelembapan udara pada lingkungan. Keluaran sensor suhu berupa sinyal digital akan dibaca dan diolah oleh microcontroller. Pada saat data suhu dan kelembapan dibaca oleh microcontroller, RTC atau real time clock akan memberikan keterangan waktu pada setiap data. Kemudian data suhu, kelembapan, dan keterangan waktu yang telah diterima oleh microcontroller akan dikirimkan melalui Wi-Fi menuju microcontroller pada sync node atau sensor node lain. Diagram box sync node dapat pada sistem multi-hop jaringan sensor nirkabel dapat dilihat pada gambar 2. Inilah gambarnya. Sync node akan menerima data dari semua sensor node yang dikirimkan melalui Wi-Fi, sama seperti sensor node. Sync node juga mempunyai kemampuan untuk memberikan keterangan waktu dari RTC, sehingga sensor node dapat memberikan keterangan waktu penerimaan data dari setiap sensor node. Kemudian seluruh data pada sync node akan dikirimkan ke cloud melalui Wi-Fi yang mempunyai koneksi dengan internet. Data yang terdapat pada cloud dapat diakses oleh web server melalui website IoT. Data suhu dan kelembapan dari web server dapat ditampilkan, disimpan, dan diunduh. Pada penelitian ini, node yang digunakan berjumlah 5, 4 node sebagai sensor node dan 1 node sebagai sync node. Kelima node dapat saling berkomunikasi langsung pada router. Setiap node terdiri dari node MCU V3, sensor DHT11, dan RTC DS1307. Sensor DHT11 berfungsi untuk membaca kondisi suhu dan kelembapan udara sebagai sampel data. RTC DS1307 berfungsi untuk memberikan keterangan waktu pada saat data suhu dan kelembapan dibaca oleh microcontroller. 2.1 Realisasi perangkat keras. Pada realisasinya, pin data DHT11 dihubungkan pada GPIO 14 node MCU V3. Pin SDA dan SCL pada IC RTC DS1307 dihubungkan pada pin GPIO 5 dan GPIO 4 node MCU V3. Node MCU V3 diaktifkan dengan 2 baterai 1,5 volt yang dihubungkan secara seri menjadi 3 volt. Gambar hubungan pin DHT11 dan RTC DS1307 pada node MCU V3 dapat dilihat pada gambar 4. Dan gambar perangkat keras dari node yang dibuat dapat dilihat pada gambar 5. 2.2 Perancangan perangkat lunak. Terdapat 2 jenis topologi yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu topologi BOS dan tree, sehingga terdapat 2 konsep dan program yang digunakan. 2.2.1 Algoritma program topologi BOS. Pada topologi BOS terdapat 2 program yang berbeda. Yang pertama, program untuk sync node yang merupakan mode Wi-Fi station atau STA dan access point atau AP. Yang kedua, untuk sensor node yang menggunakan sistem pergantian mode Wi-Fi antara station dan access point. Gambar urutan node topologi BOS dapat dilihat pada gambar 6.
Inilah dia. Pada program SyncNode menggunakan mode WiFi station dan access point, sehingga SyncNode menjadi server dan klien. SyncNode menjadi server untuk sensor node, sehingga SyncNode dapat mengumpulkan data dari sensor node. Pada saat data klien sudah diterima oleh server akan mengirimkan pesan kepada klien bahwa data dikirimkan sudah diterima. Sebagai klien, SyncNode akan terhubung kepada WiFi yang mempunyai koneksi internet untuk mengirimkan data yang sudah dikumpulkan kepada website iot.adafruit.io. Selain itu, data yang telah dikumpulkan akan ditampilkan pada serial monitor untuk perekaman data menggunakan perangkat lunak PLX strip DAQ. Flowchart program SyncNode pada topologi bus dapat dilihat pada gambar 7. Sensor node 1, 2, 3, dan 4 menyalakan mode WiFi station dan access point secara bergantian. Sebelum sensor node diberikan keterangan nomor node, kemudian node akan melakukan pembacaan nomor node. Apabila nomor node merupakan node 1, 2, atau 3, program akan menggunakan pergantian mode WiFi. Pada program pergantian mode WiFi, sensor node akan menerapkan mode WiFi access point atau sebagai server, atau dapat menerima data dari sensor node lainnya. Setelah data diterima WiFi, access point akan dinonaktifkan dan mode WiFi akan beralih menjadi station atau sebagai klien. Sensor node akan mengirimkan data yang telah diterima dari sensor node sebelumnya, dan data yang dibaca oleh sensor node tersebut kepada server. Server akan mengirimkan pesan kepada klien apabila data yang dikirimkan klien telah sampai di server. Klien hanya akan meneruskan membaca data dari sensor dan mengirimkan datanya kepada server apabila klien telah menerima pesan tersebut. Flowchart program sensor node 1, 2, 3, dan 4 pada topologi bus dapat dilihat pada gambar 8. Sensor node tidak dapat digunakan mode WiFi STA plus HP seperti pada SyncNode, sebab alamat IP mode WiFi access point pada ESP8266 merupakan alamat IP yang tetap tidak dapat diubah, sehingga mode WiFi STA plus HP tidak dapat mengirimkan data kepada node dengan mode WiFi yang sama. Inilah flowchart program SyncNode, dan ini adalah flowchart program sensor node pada topologi bus. 2.2.2 program 2.2.2 algoritma program topologi tree. Pada topologi tree terdapat dua program yang berbeda. Yang pertama, program untuk SyncNode yang menggunakan mode WiFi station dan access point. Yang kedua, untuk 4 sensor node menggunakan mode WiFi station. Gambar node topologi tree dapat dilihat pada gambar 9 ini. Inilah gambarnya. Program SyncNode menggunakan mode WiFi station dan access point, sehingga SyncNode menjadi server dan klien. SyncNode menjadi server untuk 4 sensor node. SyncNode mempunyai daftar alamat IP klien yang akan terhubung, sehingga hanya klien dengan alamat IP terdaftar yang dapat mengirimkan datanya. Sesuai dengan jumlah klien yang terdaftar, SyncNode akan membaca 4 paket data dari alamat IP yang berbeda. Dalam satu loop, satu klien akan mengirimkan satu data agar penerimaan data tidak bentrok. Pada saat data klien sudah diterima oleh server akan mengirimkan pesan kepada klien bahwa data yang dikirimkan sudah diterima. Apabila pada saat pembacaan data jumlah data yang diterima kurang dari 4, SyncNode akan melakukan pembacaan ulang pada alamat IP yang belum mengirimkan datanya. Sebagai klien, SyncNode akan terhubung pada WiFi yang mempunyai koneksi internet untuk mengirimkan data yang sudah dikumpulkan kepada website adafruit.io. Selain itu, data yang telah dikumpulkan akan ditampilkan pada serial monitor untuk dapat direkam menggunakan perangkat lunak PLX strip DAQ. Flowchart program SyncNode pada topologi tree dapat dilihat pada gambar 10. Inilah flowchartnya. Semua sensor node mempunyai program yang sama. Sensor node menerapkan mode WiFi station atau sebagai klien. Sensor node akan mengirimkan data yang dibaca oleh sensor kepada server dan menunggu pesan balasan dari server. Server akan mengirimkan pesan kepada klien apabila data yang dikirimkan ke klien telah sampai di server. Klien hanya akan membaca data dari sensor dan mengirimkan datanya kepada server apabila klien telah menerima pesan tersebut. Inilah flowchart program sensor node.
yaitu pada gambar 9. Flowchart program sensor node pada topologi tree. Selanjutnya 2.2.3 format paket data. Pada pengirim yang pertama yaitu format paket data pada topologi bus. Sensor node pada sistem multi-hop sensor bagi jaringan sensor kabel dengan topologi bus mengirimkan data dengan cara meneruskan data berurutan dari sensor node paling jauh dari sync node hingga sensor node terdekat dengan sync node. Urutan pengiriman data topologi bus dapat dilihat pada gambar 12. Inilah gambarnya. Pada topologi bus, semakin dekat sensor node dengan sync node, maka semakin banyak pula data yang akan diteruskan. Agar data mudah dibedakan, setiap data harus memiliki identitas dari node mana data tersebut berasal. Pada penelitian ini, format paket data topologi bus adalah nomor sensor node garis miring waktu pengiriman garis miring data suhu garis miring data kelembapan. Nomor sensor node menggunakan sebagai identitas sensor node pengiriman data. Tanda garis miring sebagai jenis data. Kemudian semua data ditempatkan dalam tanda kurung agar data terkelompokkan. Jumlah karakter yang dikirimkan adalah 18 karakter. Kedua, format paket data pada topologi tree. Pada sistem multi-hop, jaringan sensor kabel dengan topologi tree seluruh sensor node mengirimkan data secara bersamaan kepada sync node. Sensor node pada topologi tree memiliki alamat IP yang berbeda-beda, sehingga sync node mampu membedakan data yang diterima dan data yang dari alamat IP sensor node, tanpa perlu penambahan identitas data. Pada penelitian ini, format paket data topologi bus adalah waktu pengiriman data, garis miring data suhu, garis miring data kelembapan. Untuk mempermudah pembacaan data setelah paket data diterima, sync node akan menambahkan alamat IP sensor node yang mengirimkan data, sehingga format data yang ditampilkan pada PLX strip DAQ adalah alamat IP garis miring waktu pengiriman garis miring data suhu garis miring data kelembapan, alamat IP identitas sensor node pengiriman data dan garis miring sebagai pemisahan jenis data. Kemudian data ditempatkan dalam satu tanda kurung agar dapat data terkelompokkan. Jumlah karakter yang dikirimkan adalah 14 karakter. 3 yaitu pengujian dan analisis. 3.1 pengujian kesesuaian data. Dalam sistem multi-hop, jaringan sensor kabel diperlukan pengujian kesesuaian data pada sensor node dan sync node. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan semua node pada personal komputer melalui kabel USB. Data yang dikirimkan oleh sensor node dan data yang diterima oleh sync node direkam menggunakan perangkat lunak PLX-DAQ. Dan data yang ditampilkan pada website adafruit.io akan diunduh dalam format CSV. Kemudian seluruh data tersebut dibandingkan dan dinilai kesesuaiannya. Pengujian dilakukan pada topologi bus dan topologi tree. Jumlah data yang akan direkam dan disesuaikan pada pengujiannya adalah 30 data pada masing-masing sensor node. Hasil pengujian kesesuaian data pada topologi bus dapat dilihat pada tabel 1 dan hasil pengujian kesesuaian topologi tree dapat dilihat pada tabel 2. Inilah dia tabelnya. Tabel hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data pada topologi bus dan tree 100% dikirimkan oleh sensor node menuju ke node lainnya. Kemudian data yang diterima oleh sync node 100% sesuai dengan yang dikirimkan oleh sensor node. Namun tidak semua data yang telah diterima oleh sync node ditampilkan pada dashboard adafruit.io. Terdapat 1 hingga 6 data yang tidak ditampilkan. Hal tersebut disebabkan oleh kecepatan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan beberapa data dari sync node tidak terkirim pada website adafruit.io. 3.2 pengujian jarak delay pengiriman. Pertama 3.2.1 pengujian tanpa penghalang. Pengujian tanpa penghalang dilakukan dengan cara menempatkan node pengirim dan penerima berhadapan dengan jarak yang bertambah 2 meter setelah pengiriman 30 data. Pada topologi bus, sync node, sensor node 2 dan sensor node 4 berada di titik A, kemudian sensor node 1 dan sensor node 3 berada di titik B. Pada topologi tree, sync node ditempatkan pada titik A dan sensor node 1, 2, 3 dan 4-nya pada titik B. Titik B akan berpindah 2 meter setelah pengiriman 30 data. Pengujian tanpa menghalang dapat dilihat pada gambar 13.
Hasil pengujian jarak, inilah gambarnya. Hasil pengujian jarak dan nilai waktu pengiriman pada topologi bus tanpa penghalang dapat dilihat pada gambar 14. Sedangkan hasil pengujian jarak dan nilai waktu pengiriman pada topologi tree tanpa penghalang dapat dilihat pada gambar 15. Inilah gambar 14. Gambar 14 menunjukkan grafik delay pengiriman data pada jarak pada topologi bus tanpa penghalang. Pada topologi bus, sensor node 1 memiliki delay pengiriman tercepat karena posisi node berada paling dekat dengan sink node. Pada posisi 0 meter, sensor node 1 memerlukan 8 detik untuk menyampaikan datanya pada sink node. Sensor node 4 memiliki delay pengiriman terlama karena posisinya berada paling jauh dari sink node. Sehingga sensor node 4 perlu pengiriman datanya kepada sensor node yang lebih dekat dengan sink sensor node 4 perlu pengirimkan datanya sink node terlebih dahulu. Pada posisi 0 meter, sensor node 4 memerlukan 34 detik untuk menyampaikan datanya pada sink node. Jarak maksimum pengirimannya pada topologi bus adalah 72 meter dengan delay pengiriman seluruh data 64 detik. Pada saat jarak lebih dari 72 meter, sink node tidak akan menerima data. Gambar 15 menunjukkan grafik delay pengiriman data terhadap jarak tanpa penghalang dengan topologi tree pada sensor node 1, 2, 3, dan 4. Pada topologi tree, seluruh sensor node mengirimkan datanya secara bersamaan kepada sink node sehingga delay pengiriman 4 sensor node tidak jauh berbeda. Pada jarak 0 meter membutuhkan 2-3 detik untuk mengirimkan datanya pada sink node, sehingga pada waktu 3 detik sensor node dapat menerima 4 data dari 4 sensor node. Jarak maksimum pengiriman data topologi tree adalah 108 meter dengan delay pengiriman data 14 detik. Pada saat jarak lebih dari 180 meter, sink node tidak dapat menerima data. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antar node semakin bertambah delay pengiriman data. Hal itu disebabkan semakin jauh Wi-Fi terhubung, semakin lemah sinyal yang dipancarkan oleh Wi-Fi access point yang menyebabkan koneksi tidak stabil sehingga membutuhkan delay pengiriman yang lebih lama. Untuk mengetahui perbedaan sistem multi-hop menggunakan topologi bus dan tree, maka dilakukan perbandingan sebagai berikut. Pada tabel titik 3, perbandingan hasil pengujian menunjukkan bahwa delay pengiriman antar node paling kecil ada pada topologi tree. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan algoritma program yang ditetapkan. Pada topologi bus, sensor node melakukan import kombinasi, yaitu saat menerima data dari sensor node lain, berikan pesan pada sensor node bahwa data telah diterima, meneruskan data yang diterima dan dibaca, kemudian menunggu pesan balasan. Untuk melakukan keempat komunikasi tersebut, topologi bus menggunakan pergantian mode Wi-Fi dari access point ke mode Wi-Fi station, sehingga selain waktu untuk mengirim dan menerima, topologi bus membutuhkan waktu untuk melakukan pergantian mode Wi-Fi. Sedangkan pada topologi tree, sensor node hanya akan mengirim data dan menunggu balasan pesan dari sink node tanpa harus menghubung ulang koneksi Wi-Fi, sehingga waktu yang diperlukan untuk pengiriman data lebih kecil dibanding topologi bus. 3.2 pengujian dengan penghalang. Pengujian dengan penghalang pada topologi bus dan tree dilakukan dengan menempatkan node pada titik A dan node pada titik B di antara penghalang tembok dengan ketebalan 15 cm dan jarak node sejauh 7 meter. Jumlah tembok penghalang akan bertambah setelah pengiriman 30 data. Pengujian dengan penghalang dapat dilihat pada gambar 16. Hasil sistem multi-hop dengan penghalang topologi bus nanti dapat dilihat pada tabel 4. Ini dia. Hasil pengujian sistem multi-hop dengan penghalang pada topologi bus menunjukkan sensor node 4 atau sensor node terjauh membutuhkan waktu 56 detik dapat mengirimkan data menuju sink node dengan satu penghalang pada setiap node yang dilewati, sedangkan sensor node 1 atau yang terdekat membutuhkan 16 detik untuk mengirimkan datanya kepada sink node. Pada saat pengujian dengan dua penghalang topologi bus, nilai pengiriman data menjadi lebih lemah, yaitu 17 detik untuk node terjauh dan 56 detik untuk node yang terdekat. Dan pada pengujian pada penghalang 3 atau menggunakan 3 penghalang, data yang tidak terkirim karena koneksi Wi-Fi terputus.
Pengujian sistem menggunakan satu menghalang pada topologi tree mengakibatkan setiap sensor NOT membutuhkan waktu 5-7 detik untuk mengirimkan datanya. Sama seperti topologi bus, pada pengujian menggunakan dua penghalang topologi tree, delay pengirimannya menjadi lebih lama, yaitu 12 hingga 15 detik. Pada pengujian dilakukan menggunakan tiga penghalang, data tidak terkirim karena wifi terputus. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, jumlah penghalang sangat berpengaruh pada waktu pengiriman data. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya penghalang mempengaruhi kekuatan sinyal Wi-Fi access point terhadap klien yang terhubung. Terakhir kita masuk pada kesimpulannya. Pengujian dan pengolahan data yang dilakukan terhadap sistem multi-hop jaringan sensor dan kabel pada penelitian ini menunjukkan bahwa SYNC-Node dapat menerima seluruh data sesuai dengan data yang dikirimkan oleh sensor node. Pada topologi bus, jarak maksimal pengiriman data adalah 72 meter dengan delay pengiriman seluruh data 64 detik. Sedangkan pada topologi tree, jarak maksimal pengiriman data adalah 108 meter dengan delay data 14 detik untuk masing-masing sensor node. Jarak pengiriman maksimal data topologi tree lebih jauh dibanding topologi bus karena jumlah karakter yang dikirimkan berbeda. Berdasarkan hasil pengujian, delay pengiriman data pada topologi bus lebih lama dari topologi tree karena topologi bus melakukan pengantian Wi-Fi untuk dapat mengirim dan menerima data. Kecepatan internet yang stabil dibutuhkan untuk pengiriman data agar data dapat ditampilkan kepada website IoT. Itulah review saya tentang jurnal ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.